Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar pemirsa? Apa kabar subscriber? Dimanapun kalian berada, dari kota Mekah saya doakan semoga kalian baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur jumpa lagi di channel saya. Pada pagi hari ini saya berada di ruang terbuka di kota Mekah. Selama ini saya selalu ke tempat-tempat yang bersejarah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi para jemaah haji. Namun pada pagi hari ini saya beda ya. Saya akan menunjukkan kurma muda, salah satu oleh-oleh yang ini tidak bisa terlewatkan dan tidak bisa ketinggalan oleh jemaah haji dan umroh itu. Dan seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video, jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Kita ikuti, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nih, subhanallah ya. Ini ada sebagian yang sampai kuning, nggak ada yang ngambil. Dan ada yang masih hijau ya. Nah, yang masih hijau ini kadang-kadang sama pekerja-pekerja kebersihan itu diambil ya. Kalau ada hajian diambil dan dikeringkan dan dimasukkan ke toko-toko. Biasanya kalau para jemaah haji di dekat-dekat hotel pasti ada tuh dibungkus plastik, dikemas kecil-kecil, dijual 5 rial, ada yang 10 rial ya. Ini yang masih berbutir ya, butir. Sekarang sudah ada yang dikemas oleh pedagang-pedagang, itu sudah dikemas. Nah, seperti ini nih. Nah, sama sebetulnya dengan yang tadi. Awalnya dari kurma muda seperti ini. Dan mungkin saya boleh sedikit sharing ya. Kalau yang saya baca di keterangan-keterangan di kulitnya, kalau saya lihat itu yang masih butir seperti ini, yaitu ditumbuk halus dulu. Ditumbuk halus, kemudian itu kan sudah kering tuh, tinggal ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan air sedikit dan madu, kalau ada telur kampung. Nah, sebetulnya seperti kita bikin jamu itu ya, seperti kita bikin jamu, dan diminum 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Nah, kalau menurut sebagian diminum ketika beberapa jam sebelum melakukan hubungan suami istri. Maaf, ini agak ada yang seperti ini karena memang seperti itu ya. Dan wallahu a'lam, ini mitos apa memang betul secara medis saya kurang tahu. Barangkali teman-teman yang nyimak video ini mempunyai testimoni atau teman yang sudah nyoba, yang sudah terbukti, yang berhasil mempunyai keturunan dengan memakai cara ini, yaitu cara kurma muda.
Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini sudah mulai kuning ya. Nah, karena kalau di Mekah itu kurma seperti ini bukan untuk diambil buahnya dan dihasilkan uang, bukan. Beda dengan di Madinah. Kalau di Madinah ada memang khusus pertanian kurma berhektar-hektar, dan itu memang dirawat secara profesional dan nanti dipanen dan dijual. Seperti kita ke kota Madinah, kurma ajwah ya, kurma ajwah, kurma sofawi, dan banyak macam-macam kurma. Tapi tidak semua kurma yang berada di Arab Saudi atau di kota Madinah itu kurma Madinah ya, bukan. Banyak juga kurma yang didatangkan dari luar. Dan subhanallah ya teman-teman, ini masih sekecil ini ya. Dari sini sampai sini nggak sampai, paling 30 cm ya, udah berbuah seperti ini, subhanallah. Tapi ini karena pohon kurma di Mekah itu bukan untuk diambil buahnya, karena untuk penghijauannya saja ya. Pohon-pohon penghijau seperti di kita di pinggir-pinggir jalan. Kalau di Jawa Timur, khususnya di kampung saya itu untuk penghijauan lah, seperti di pinggir jalan di pohon asam Jawa gitu ya. Kalau di sini itu dirawat hanya untuk keperluan penghijauannya saja ya. Jadi tidak merawat bagaimana untuk bisa berbuah lebat. Ini karena dibiarkan saja sendiri seperti ini bisa berbuah, subhanallah. Ya. Dan biasanya untuk di kota Mekah ini buah kurma itu nanti akan jatuh sendirinya atau dimakan burung gitu sampai mengering sendiri, matang sendiri ya. Ya karena nilai kurma di sini itu di kota Mekah khususnya sama seperti pohon-pohon di pinggir jalan, hanya untuk penghijauan kawasan saja ya. Nah, dan begitu mahalnya sebuah pohon penghijauan di kota Mekah ini, karena yang kita kenal kota Mekah ini adalah kota yang gersang ya. Maka tidak mudah untuk menghidupkan satu pohon seperti ini, apalagi yang kita lihat seperti itu. Dan rumput-rumputnya ini karena beda dengan di kita ya, yang sangat subur ya. Nah, kita lihat ini selalu mengalir air seperti ini teman-teman. Nah, dan air ini memang dikasih ya, ada keran, ada pipa yang selalu mengalir air. Nah, kita lihat kalau tidak maka akan kering, akan mati. Nah, dan kita lihat satunya. Yang ini sudah mulai menguning teman-teman. Kita lihat yang ini sudah mulai menguning ya, setengah matang ya, subhanallah. Sampai menguning begini karena memang tidak ada yang ngambil. Dan biasanya kalau ada jemaah haji itu, ini kan informasinya masih belum jelas nih, dan sudah pasti Indonesia itu tidak ada jemaah haji. Dan
Subhanallah, Maha besar Allah. Bahkan pohonnya sudah seperti itu ya teman-teman, di bawahnya sudah tidak sehat lagi itu, tapi masih berbuah. Nah, dan di kawasan ini termasuk kawasan terbuka hijau untuk tempat anak-anak bermain ya, untuk refreshing. Dan di situ bisa kita lihat sedang disiram. Ini harus disiram tiap hari seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak maka akan kering. Beda dengan di kita, hampir mati karena kebanyakan air kalau musim hujan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Taman-taman di Mekah itu harus setiap pagi disiram seperti itu. Dan saat ini karena musim corona seperti ini, jadi sepi, tidak ada, hanya sebagian petugas. Baiklah pemirsa, itu saja video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya.